Ya, pemirsa, bertugas sebagai polisi dan menjadi sosok ayah bagi lebih dari 100 anak duafa, sosok Brigadir Ali begitu dicinta. Ya, apa yang menjadi semangat polisi yang satu ini untuk menjadi ayah asuh dan menanamkan cinta tanah air bagi anak-anak asuhnya? Kita akan ikuti kisahnya. Baik hati kalau Pak Ali yang anak pesantrennya punya kesalahan, Pak Ali sabar, baik itu tidak menyalahkan kepada Pak anaknya sendiri. Pak Ali itu tuh orangnya bagus, tidak marahan. Semoga Pak Ali masuk surga. Inilah sebaik doa Bima, salah satu anak yang tinggal di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, Yogyakarta. Bima berdoa untuk pemilik yayasan yang juga bertugas sebagai anggota kepolisian, Brigadir Nur Ali Suwandi. Bima dan lebih dari 100 anak yatim tinggal di bawah asuhan sang polisi. Adalah sosok Brigadir Ali yang menjadi kecintaan anak-anak asuhnya. Pernah tinggal di pesantren dan mendapat pesan dari sang guru bahwa kelak jika ia menjadi polisi harus menanamkan rasa cinta bangsa. Pria berusia 40 tahun ini pun mewujudkan harapan gurunya di pesantren dengan merawat anak-anak duafa dan mengajarkan nilai cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan. Bermodal nekat dengan penghasilan seadanya, ayah dua anak ini pun merawat satu persatu anak dari keluarga tak mampu. Lambat laun, banyak pihak peduli dan membantunya hingga berdirilah sebuah yayasan. Saya pasrahkan sama Allah, ya. Saya pasrah sama Allah, tiap malam kami berdoa sama Allah, ya Allah, ini semua hanyalah hamba-hambamu. Kami sebagai manusia biasa tidak kuat dan tidak bisa semaksimal mungkin karena ini hanyalah takdir. Tidak hanya mengurus anak duafa, Brigadir Ali pun menyantuni 120 kaum lanjut usia atau lansia. Ia rutin berkeliling, memberikan sembako dan juga perawatan kesehatan dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda DIY bagi para lansia yang membutuhkan. Dari Yogyakarta, Huda Sungsampurito, Metro TV. Iya, pemirsa, langsung saja kita berkenalan dengan sosok Brigadir Ali, Pak Polisi yang merawat anak-anak duafa di Kota Gede, Yogyakarta melalui sambungan telepon. Ya, kita sudah tersambung melalui Skype tepatnya ya, Vivi ya. Kita akan sapa Pak Brigadir Ali. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sepertinya ramai gitu ya, dikelilingi oleh anak-anak asuhnya gitu ya. Boleh diceritakan saat ini berapa banyak sih anak asuh yang berada di bawah yayasan yang Anda dirikan ini? Ya, Mbak. Alhamdulillah sementara ini kita sama anak-anak yatim piatu kurang lebih jumlahnya 111 anak, Mbak. Ya, dan ada lansia juga gitu ya katanya? Ada lansia kita jumlahnya 125 yang berada di pelosok-pelosok pegunungan yang jauh dari kota, gitu Mbak. Ya, Pak Ali, apa sih sebenarnya yang memotivasi Pak Ali untuk membangun yayasan ini, untuk merawat anak-anak duafa, bahkan lansia? Alhamdulillah itu awalnya saya dulu di pesantren. Terus saya daftar polisi, saya sowan ke guru saya yang namanya Kiai Jamaluddin Ahmad. Pak Yai, saya mau daftar polisi. Terus Pak Yai saya berwasiat atau amanah kepada saya, Ali, silakan daftar polisi. Besok kalau udah jadi polisi, yang penting satu pesan saya, kamu harus hubul waton minal iman. Cintailah bangsa ini. Karena mencintai bangsa Indonesia ini adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, jadilah polisi yang selalu bisa memberi kemanfaatan pada bangsa ini. Seperti itu, Mbak, amanah dari guru saya. Jadi saya lakukan setapak demi setapak, begitu, Mbak. Iya, pelan-pelan setapak demi setapak. Tadi ya mengutip Pak Ali, alhamdulillah sudah terkumpul sekian banyak begitu ya, Pak Ali. Apa nilai-nilai yang saya pikir banyak sekali nilai-nilai yang Bapak ajarkan, tapi apa nilai-nilai yang menurut Bapak paling penting yang Bapak tanamkan ke anak-anak asuh Bapak? Saya menanamkan anak-anak, yang pertama saya menyelamatkan anak bangsa dulu.
biar anak-anak nyaman di tempat kita. Setelah menyaman, kita ajari ilmu agama, kita bekali agama yang berakhlak. Karena saya menginginkan anak-anak saya semuanya yang ikut saya besok kelak entah mau jadi apa, yang penting besok menjadi anak yang berakhlak. Begitu. Iya, Pak Ali. Tadi kan sebelum mengumpulkan berarti ini bagaimana ya menemukan begitu banyak anak-anak? Boleh diceritakan Pak sebagian ceritanya, latar belakangnya Pak? Ya, ini dari masyarakat, ada yang datang ke sini, Pak Ali, ini anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu, itu yang dari masyarakat. Ada juga yang masyarakat yang datang ngasih informasi, Pak Ali, di daerah pegunungan sana, yang terpencil itu ada anak kecil, dia ada ditinggal, meninggal orang tuanya. Jadi kita langsung ke sana, cek, terus anaknya kita tawari, Dek, ikut saya di rumah Pak Ali, nanti sekolah di sana. Nah, seperti itu Mbak. Jadi semuanya, ya. Baik. Pak Ali, ada yang mengenal sepak terjang Bapak begitu ya, dan ini ada sosok yang ingin menyapa Bapak juga hari ini lewat Newsline, Pak. Oh, siap. Silakan. Siap. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Ya, Halo. Halo. Oh, selamat siang. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya, lupa kah suaranya? Oh, Pak Rahmat. Oh, siap, Komandan. Nah, Oh, Komandan siap. Selamat siang. Ya, selamat Siap, siang. Komandan. Mas Alhamdulillah. Ali. Iya, alhamdulillah Pak Rahmat. Ternyata hafal suara saya ini. Mengenal Pak Rahmat, kita kan leting Pak Rahmat, tapi Pak Rahmat sekarang sudah menjadi komandan begitu. Ya, di jalannya aja Mas Ali. Mudah-mudahan Mas Ali juga menyusul kami di tahun mendatang ya. Oke. Siap, Pak Rahmat, siap. Iya. Pak Ali, Pak Rohmat ini siapa Pak? Untuk Bapak itu Pak Rohmat itu siapa? Pak Rahmat itu dulu teman waktu mendaftar menjadi polisi di Polda Jawa Timur. Beliau ditugaskan di Brimob di Madiun. Saya ditugaskan di Polda DIY begitu. Jadi beliau adalah leting saya. Kita udah nggak ketemu mungkin 20 tahunan begitu, Mbak. Wah, sudah lama sekali gitu ya. Tapi teman seperjuangan dulu gitu ya untuk bisa menjadi anggota kepolisian. Nah, kita akan ajak pemirsa untuk mengenal lebih jauh lagi sosok Bribka Rohmat. Kita akan simak kisahnya. Menjadi penolong bagi sesama yang tidak mampu. Itulah ungkapan yang tepat untuk Brigadir Rohmat Trimarwoto. Rohmat yang sehari-hari bertugas di kantor Brimob Madiun ini adalah seorang anggota Detasmen C Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Siapa sangka di balik profesinya sebagai polisi, Rohmat mempunyai hati yang sangat mulia. Di rumahnya, Rohmat mempunyai banyak anak asuh dari beragam latar belakang, diantaranya anak jalanan, yatim piatu, serta anak yang ditelantarkan orang tuanya. Rohmat mengasuh mereka untuk mengembangkan prestasi serta melanjutkan pendidikan mereka. Rohmat dan istri merawat anak asuhnya seperti merawat anak sendiri. Setiap hari ia memenuhi segala kebutuhan anak-anak asuhnya mulai dari sandang, pangan, hingga pendidikan. Dalam mengasuh anak, Rohmat tidak membatasi bakat anak-anaknya, bahkan menyalurkannya sesuai minat mereka masing-masing. Untuk menambah penghasilan, Rohmat bekerja sambilan sebagai guru ekstrakurikuler di beberapa sekolah di Madiun, sementara istrinya mengelola warung sembako. Sejak tahun 2007, lebih dari 50 anak telah diasuh Rohmat. Bahkan beberapa di antaranya telah lulus dan bekerja mandiri. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Pak Ali, Pak Rohmat ini adalah teman lama, sama-sama polisi dan panggilannya sama, ingin merawat anak-anak yang terlantar, yang yatim, yang duafa begitu ya. Iya, kita juga kembali menyapa Pak Rohmat. Pak Rohmat, kalau Pak Rohmat sendiri dulu apa sih yang memotivasi Pak Rohmat juga untuk melakukan aksi yang sama? Ya, karena saya melihat di dunia pendidikan itu sangat berat sekali. Saya dulu kuliah itu sampai saya ngojek juga, sehingga saya berpikir kalau
biaya pendidikan itu sangat mahal sekali. Itu yang memotivasi saya untuk menyekolahkan mereka. Tapi kan Pak Rohmat sendiri juga sudah pas-pasan gitu ya, masih sempat memikirin yang lain, Pak? Ya, kewajiban kita sebagai manusia saling tolong menolong, sebagaimana apa yang dilakukan oleh senior-senior saya, yang baik saya contoh, yang jelek kita buang jauh gitu. Baik, Pak Rohmat, sekarang ada berapa anak-anak yang di bawah asuhan Anda, Pak, saat ini, Pak? Sekarang di rumah sekitar 21 anak. 21 anak gitu ya. Selama merawat anak-anak asuh ini ada kendala tidak sih, Pak Rohmat? Atau pernah sempat patah semangat juga atau gimana, Pak? Ya, tadinya waktu saya mau berangkat sekolah ini juga ada rasa was-was, ketakutan gimana anak-anak nanti. Ternyata setelah kita jalani masuk ke Lemdik, yang notabene angan-angan saya itu masuk di Lemdik itu kita nggak bisa mengontrol anak-anak di rumah. Ternyata di sini kita diajari bagaimana kedewasaan seseorang. Jadi yang tadinya pikiran kita itu masih dibayang-bayang ketakutan, setelah di lembaga pendidikan ini ternyata saya mampu untuk juga mengontrol anak-anak yang sekolah mulai dari kuliah sampai dengan balita itu. Pak Rohmat, kita ke Pak Ali dulu begitu ya. Pak Ali, dengan kondisi Anda, kemudian Anda merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang, menampung mereka, merawat mereka, mendidik mereka, begitu. Sebenarnya pesan apa yang Anda ingin sampaikan begitu ke orang lain, paling enggak orang terdekat lah, tentang bahwa merawat ini tidak perlu khawatir tentang rezeki begitu? Ya, kalau menurut saya, marilah kita merawat anak yatim itu memang hanyalah anugerah Allah, dan semuanya kita serahkan pada Allah. Sebenarnya kita merawat anak yatim itu kalau kita yakin dengan kekuasaan Allah dan dengan ciptaannya Allah, kita semuanya dipermudah, Mbak. Semuanya mudah, dan saya merasa dengan anak-anak semuanya ini saya merasa belum pernah ada kesulitan begitu, Mbak. Baik, pegang teguh dengan keyakinannya ya. Terima kasih Pak Ali dan juga Pak Rohmat untuk waktunya di Newsline. Tetap semangat dan juga mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan ini bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Salam buat anak-anak ya di Sukabumi maupun di Kota Gede ya Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, kami akan jeda dulu dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa.